Shalom adik-adik. Wah, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Deser dan Athena akan kembali menceritakan tentang cerita Alkitab hari ini. Namun sebelumnya, Kakak Deser akan menanyakan kabar adik-adik yang ada di rumah. Nanti kalau kakak tanya kabarnya, adik-adik bisa jawab bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes ya. Siap kakak? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan berdoa meminta pimpinan Tuhan. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, tolong adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati mereka supaya mereka dapat mengerti apa yang kami ceritakan hari ini. Tolong mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah kamu, ada dua orang gadis yang sangat menyukai musik. Wah, mereka ini adalah Putri dan Joyce. Adik-adik, Putri dia sangat suka dengan musik. Bahkan setiap hari dia menghabiskan waktunya 5 jam dalam 1 minggu. Wah, adik-adik, dia sangat sungguh-sungguh berlatih tentang musik. Bahkan dia menghargai guru musiknya yang diadakan di sekolah. Wah, adik-adik, Joyce dia menyukai musik, tetapi dia tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti latihan. Bahkan dia tidak mau pergi untuk berlatih dengan gurunya. Wah, kamu pasti tahu siapa yang lebih pintar bermain musik di antara mereka. Kira-kira siapa? Betul sekali, adalah Putri. Wah, kenapa dia bisa bermain musik? Karena dia sungguh-sungguh untuk berlatih. Dia memberikan hatinya, bahkan segala pikirannya dia memikirkan tentang musik. Wah, demikian juga ayat firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita hari ini mengingatkan kita untuk mengasihi seseorang. Tahukah kamu siapa yang harus lebih kamu kasihi? Lewat ayat hafalan kita hari ini, kamu akan mengetahuinya dalam Matius 22 ayat 37. Sekali lagi, Matius 22 ayat 37. Kakak akan membacakannya bagi kamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Wah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan membaca bersama-sama supaya kita dapat menghafalnya. Wah, adik-adik, cara menghafal ayat hafalan gimana? Dari alamat, isi, kembali ke alamat. Dalam hitungan ketiga, kita akan sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Wah, adik-adik yang ada di rumah, kita semangat lagi ya untuk mengulang lagi ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Wah, adik-adik, tahukah kamu siapakah yang kita kasihi? Wah, betul sekali, adalah Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Dia yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Bahkan ciptaan yang paling berharga, kamu masih ingat? Wah, betul, yaitu manusia. Wah, adik-adik, kita harus apa? Kita harus mengasihi dengan segenap hati kita. Artinya, kamu harus memberikan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Lewat apa? Lewat semua tindakan kamu dan sikap kamu setiap hari. Kamu harus apa? Dengan segenap hatimu. Jangan setengah-setengah. Wah, dengan segenap akal budimu. Artinya, kamu harus mengasihi Tuhan dengan segala pikiranmu. Kamu harus memikirkan tentang Tuhan saja. Kamu tidak boleh berpikir tentang hal-hal yang lain. Apalagi kamu memikirkan hal-hal yang kotor. Itu tidak baik. Kamu harus memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, adik-adik, kita akan mengulang ayat hafalan ini sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Wah, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu terus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, melakukan semua apa yang Tuhan inginkan, yaitu tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kamu lakukan setiap hari. Wah, bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu masih belum bisa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Karena kamu masih belum percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Wah, kamu bisa mengasihi dengan segenap hati ketika kamu telah percaya kepada Tuhan Yesus. Akui Dia bahwa Dia adalah juru selamatmu. Wah, kamu boleh melakukannya hari ini. Kita akan mengulang ayat hafalan ini dengan menutup beberapa kata. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu, hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Matius 22 ayat 37. Wah, adik-adik, kita akan mengulang ayat hafalan ini lagi ya dengan menutup beberapa kata. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37. Segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Wah, adik-adik, sekali lagi ya. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Oke, jangan lupa ya untuk dihafal dalam minggu ini. Pilih siapa kau
pernah membuat janji yang penting kepada temanmu, kepada orang tuamu bahwa kamu akan taat kepada mereka, atau kepada gurumu, tetapi kamu tidak menepatinya? Bagaimana perasaanmu? Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita di mana orang-orang Israel membuat janji yang penting kepada Tuhan. Apa itu? Apakah mereka menepatinya? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Yosua yang memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Ia sekarang sudah sangat tua dan hampir mati. Ia mengumpulkan bangsa Israel dan ia memberitahukan kepada mereka, mengingatkan mereka hal-hal ajaib, hal-hal besar yang Allah lakukan bagi mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Lalu Yosua berkata bahwa Allah juga menyuruh bangsa itu untuk tidak mengasihi Allah-Allah palsu, Allah-Allah orang Amori, orang Kanaan, atau patung dan berhala. Dan tidak boleh juga bergaul dengan orang-orang itu. Yosua berkata, kamu pilih siapa? Apakah kamu memilih beribadah kepada Allah yang hidup dan benar atau kepada Allah-Allah lain? Tetapi aku dan seisi rumahku hanya melayani Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang hidup dan benar. Segenap bangsa itu mereka berkata, kami mau menyembah dan setia kepada Allah. Tapi Yosua, ia tahu orang-orang Israel itu lebih daripada diri mereka. Ia ulang lagi dan bangsa itu berjanji bahwa mereka akan setia kepada Allah dan mentaati mereka. Yosua berkata, ketika kamu memilih taat kepada Allah, Allah pasti menolong kamu, memberikan kamu kemenangan-kemenangan. Adik-adik, Yosua juga mengatakan, sekalau begitu, kamu harus menghancurkan semua berhala-berhala yang ada padamu. Adik-adik, tidak lama setelah itu, Yosua pun mati. Apakah bangsa Israel menepati janji untuk mengasihi Tuhan dan setia kepadanya? Alkitab katakan mereka melupakan janji mereka kepada Allah. Mereka mulai menyembah kepada berhala, bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Suatu hari Allah ia mengirim malaikat di tengah-tengah bangsa itu yang sedang menyembah kepada berhala. Betapa mereka kaget ketika malaikat datang dan mengatakan, sekarang kamu tidak setia kepada Allah, kamu memelihara berhala-berhala, bahkan kamu bergaul kepada orang-orang Kanaan dan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, Allah akan menghukum mereka. Adik-adik, ternyata orang Israel mereka berjanji, tetapi mereka tidak menepatinya. Allah harusnya mendapat tempat yang utama dalam kehidupan orang Israel, tetapi mereka tidak setia. Tuhan juga berhak mendapat tempat yang utama di dalam hatimu. Ketika kamu percaya kepadanya sebagai juru selamatmu seperti orang Israel, pertama sekali kamu percaya, kamu mungkin berkata kamu sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau kamu berkata kamu akan setia kepadanya. Tetapi suatu waktu ada orang lain, ada permainanmu, ada gamesmu, ada hobimu, bahkan juga pendidikanmu. Kamu
itu akan mempengaruhi kamu sehingga kamu tidak lagi mengasihi Tuhan seperti yang dikatakan oleh ayat hafalan kita hari ini di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Adik-adik, Tuhan mendapat tempat yang layak di dalam hatimu. Ia mau kamu setia dan mentaatinya. Apa artinya setia? Yaitu kamu mempercayakan hidupmu dan mentaati orang yang layak mendapatkannya. Siapa yang layak mendapatkan kesetiaanmu? Hanya Tuhan. Mengapa Tuhan? Karena Ia yang menciptakanmu dan Ia tahu yang terbaik bagimu. Adik-adik, Allah berhak mendapat tempat yang utama di dalam hati orang Israel. Tetapi mereka memilih untuk tidak setia kepadanya. Saat itu bagaimana perasaan mereka ketika malaikat mengatakan bahwa mereka harus dihukum. Hukuman mereka ketika mereka tidak setia, orang-orang Kanaan akan menjadi musuh dan mereka akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Adik-adik, ketika orang Israel mendengar hukuman itu, mereka menangis dan mereka menyesal dan mereka mau menyembah kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa segera juga hati mereka berubah. Tapi mereka menyesal dan juga bertobat. Tetapi mereka tetap tidak setia. Ketika mereka menyesal, mereka mempersembahkan kurban kepada Allah sebagai kurban penghapusan dosa-dosa mereka. Adik-adik, kamu juga ketika kamu tidak setia, kamu berdosa. Tahukah kamu apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat kamu bicara kotor, saat kamu melawan, dan lain sebagainya, kamu berdosa. Adik-adik, hukuman dari dosamu, kamu terpisah dari Allah. Allah yang adalah kudus, Ia sangat membenci dosamu, tapi Ia mengasihimu sebab Ia adalah kasih. Dan Allah mengirim Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk mengampuni dosamu. Ia yang menyerahkan hidupnya bagimu. Alkitab katakan di dalam Ibrani 10 ayat 12, tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ia mati sekali untuk selama-lamanya. Ia dikubur, kemudian Ia bangkit pada hari yang ketiga dan Ia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi yang percaya, yang setia kepadanya. Adik-adik, orang Israel itu mereka menyesal dan memberikan korban kepada Allah sebagai persembahan untuk dosa-dosa mereka. Adik-adik, setelah itu apakah orang Israel tetap setia kepada Allah? Tidak. Mereka lupa lagi janji mereka dan kembali lagi mereka menyembah kepada berhala. Mereka menyembah ilah-ilah lain atau Allah-Allah palsu. Tuhan tahu mereka tidak bisa berdiri teguh di hadapannya. Jika kamu sudah percaya kepada Allah sebagai juru selamatmu, Allah berhak mendapat tempat yang utama di dalam hatimu, hidupmu, bahkan seluruh jiwamu. Adik-adik, mungkin kamu tahu ada beberapa hal yang membuat kamu jauh dan tidak setia kepada Allah. Mungkin itu orang lain, temanmu, karena mereka bukan orang percaya. Atau itu hobimu, pendidikanmu, sehingga kamu tidak lagi setia menyembah kepada Allah. Bila hal itu terjadi, ingat kata firman Tuhan. Yosua 23 ayat 8 mengatakan,
Di situ dikatakan bahwa tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Allah mau kamu pertama menghabiskan waktumu bersama dengan Tuhan dengan berdoa, membaca firman-Nya setiap hari. Ia juga mau kamu jangan bersahabat dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan mempengaruhimu untuk meragukan imanmu kepada Tuhan. Dan ketiga, ia juga mau kamu melakukan apa yang ia perintahkan di dalam firman-Nya. Ingat ayat hafalan hari ini di dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kamu akan melihat hal-hal yang luar biasa ketika kamu setia dan taat kepada Allah dan menjadikan Allah, memberikan Allah tempat yang utama dalam kehidupanmu. Adik-adik, ketika bangsa Israel itu mereka lupa janji mereka kepada Allah, maka mereka mengalami perlawanan, ketakutan, dan juga kekacauan. Karena begitu besar kasih Allah bagi orang Israel itu, Allah mengirim hakim untuk memimpin mereka melawan bangsa-bangsa lain dalam peperangan, dan mereka mengalami kemenangan ketika mereka mendengar nabi itu. Kadang-kadang juga mereka tidak mendengar nabi itu, mereka juga melawannya. Adik-adik, orang Israel sering sekali mereka tidak setia melayani dan taat kepada Allah, dan mereka mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kamu? Allah berhak mendapat tempat yang utama di dalam hatimu. Ia mau kamu setia dan melayani kepada Dia saja. Mungkin dalam minggu ini ada hal-hal yang membuat kamu tidak mau menyembah kepada Allah, bahkan kamu lupa janjimu kepada Allah. Pertama kamu ingat adalah ayat hafalan. Allah mau kamu tidak setengah-setengah mengasihi Dia. Ia mau kamu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu menyembah dan mengasihi Dia. Kedua, Ia mau kamu hanya mendengar Dia, tidak orang lain. Dan jauhilah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Karena apa? Mereka bisa mempengaruhi imanmu. Dalam minggu ini kamu bisa mencatat dalam hal apa kamu setia kepada Allah. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kamu dapat mempercayai Yesus sebagai juru selamatmu, kamu belum bisa memberikan tempat yang utama dalam hatimu untuk Allah. Kamu belum bisa mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima Dia artinya kamu mengakui dosamu dan percaya Yesus telah mati untukmu dan jadikan Dia sebagai juru selamatmu. Janjinya kamu akan mendapat tempat yang istimewa, bahkan kamu jadi anak Allah, dan kamu bisa menyenangkan Dia, bahkan memberikan Dia tempat yang utama di dalam hidupmu. Maukah kamu percaya kepadanya hari ini? Kamu bisa melakukannya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami sudah mendengar Tuhan berhak mendapat tempat yang utama dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami berjanji untuk setia dan hanya percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau berdoa untukmu. Kamu boleh meletakkan tangan kananmu di dadamu. Tuhan Yesus setiap anak-anak
yang hari ini mendengar firman-Mu. Tolong mereka. Mungkin mereka masih merasa kecil, belum bisa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong mereka sampai mereka dewasa. Bahkan sampai di surga mereka tetap setia hanya menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak yang sudah ambil keputusan hari ini percaya kepadamu sebagai juru selamat. Tuhan tolong berkati mereka. Berkati semua kami juga Tuhan, di mana kami berada. Berkati negara kami cepat pulih dan cepat selesai masalah-masalah yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman, bahkan semua yang sudah kami dengar, pujian, ayat hafalan, kiranya itu kami boleh lakukan sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga tetap berdoa, karena doa kamu pasti didengar oleh Allah Bapa di surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.